di sini, Pak? Sudah 1 hari 1 malam nih. 1 hari 1 malam. Ya. Apa yang Bapak tunggu, Pak? Tunggu solar. Oh. Mau pulang ke Andrekang tapi solar tak ada. Aha. Jadi terpaksa nunggu di sini, makan seadanya, tidur seadanya. Mandi pun belum. Pagi sekali kami telah meninggalkan desa adat Kajang di Bulukumba. Tujuan kami selanjutnya adalah Tanah Toraja yang berjarak 380 km. Menurut Google Maps, jarak ini bisa ditempuh 10 jam. Namun dengan melihat jalan yang menantang serta kemampuan Moti, jalan ini akan kami potong menjadi 2 hingga 3 hari. Target pertama adalah kota Watampone di Kabupaten Bone. Tujuan kami adalah Masjid Al-Markas. Pemirsa, kami sekarang ini sedang mengisi solar di pinggir jalan karena solar di SPBU banyak yang habis dan alhamdulillah ternyata di jalan masih ada yang jual solar dengan harga yang lumayan 7.000 seperti ini kami. Kami isi sekitar 30 liter dan solar sendiri dalam tangki masih ada sekitar sepertiga, jadi ada ya mudah-mudahan lebih dari setengahnya akan digunakan dan nanti di jalan mudah-mudahan ketemu SPBU yang masih ada solarnya. Ini Bu, kalau di jalan kalau kita cari kesulitan di SPBU mudah cari yang di pinggir jalan gini. Banyak soal. Kosong. Hah? Biasa juga kosong. Karena saya biasa Tuhan lambat. Lambat kirimnya ya. Ini kan dari kemarin tidak ada solar. Tidak ada solar. Dari kemarin nggak ada solar. Belum belanja toh? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Oh. Lambat itunya ya. Saja kadang budget satu orang. Oh gitu toh. 210 ya? 30 kali 7 kan? Sebelum kami meninggalkan kota Watampone, kami diajak berkeliling kota dan mengunjungi rumah budaya Bone oleh Rahman, yaitu netizen kami, warga asli Watampone. Masih dikunci. Bangunan tradisional ini dikenal sebagai Sauraja atau juga Bola Soba. Dahulu bangunan ini menjadi rumah raja, namun setelah dikuasai Belanda, rumah kayu tradisional ini berganti fungsi menjadi rumah penginapan bagi tamu-tamu Belanda. Begitu masuk, kami disuguhi berbagai macam songkok Bugis. Harganya ternyata bisa membuat mata kita terbelalak. Salah satunya misalnya songkok milik Pak Jokowi yang harganya bisa mencapai 150 juta rupiah. Waduh. Agak kasar, nggak halus begini. Iya. Tapi kalau yang pakai pinggiran emas bisa sampai puluhan juta. Makanya ininya juga apa namanya, ketebalan emasnya juga Pak, apa namanya, berdasarkan tingkat seratanya ya. Makin banyak emasnya berarti makin tinggi derajatnya. Oh gitu. Makanya raja-raja bupati-bupati biasanya kalau ada acara-acara adat biasanya cuma nyisain dikit aja yang hitam-hitamnya. Biasanya lebih penuh yang emasnya.
Ini yang biasa mbak, ada puluhan juta yang pakai pinggiran emas sampai 40 juta, 50 Iya, juta. itu yang biasa dipakai Pak Jokowi tahun 2017 150 juta. Innalillahi. Iya, emas semuanya. Dia pakai adat waktunya 17. Berat dong Iya. pakainya jadi gini. Enggak berat, cuma dia campuran emas semuanya. Iya. Banyak emas gitu. Tukaran pakaian adat dengan Pak Jokowi dengan Pak JK. Pak Jokowi pakai adat Bone dengan itu songkoknya saja 150 juta harganya. Emas semuanya. Dia pesan dari sini dari Bone. Oh, beliau pesan dari Iya. sini. Oke. Oh, memang pengrajinnya hanya ada di Bone. Iya, memang ini ciri khas kita orang Bone. Songkok ke Bone atau songkok berecan. Jadi khas Pak Dodi sholat pakai ini 150 juta. Pegangin lagi sholat juga takut diambil orang. Ini belum piada emas tapi halus botolnya harga 1.200.000. Pegan-pegan ini yang halus. Oh ini yang halus. Iya, Soalnya kentar logatnya. Ini yang halusnya yang yang halus. ini berapa harganya nih Pak? Pakai Pak Dodi pakai. Terus di Ah, enggak 1.200.000 sama. Kita nggak bayar kan kalau Gak coba apa-apa, silakan pakai Kita aja. dicobain baru Ini harga foto di sini. 200. Oh, nggak cukup. Ya. Nggak cukup Pak Dodi. Pak Dodi yang murahan. Bosku saya. Gedean ini. Harganya modern. Gedean. Wow. Coba. Yang Pak Jokowi tadi 150 juta. 150 juta. Wah, Mas. Oh, agak kecilan. Wih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan Pak Kesebel. Menteri. Kepala Kampung. Pertama-tama saya memperkenalkan Duduk diri. situ. Oh, saya Sempat ada baju bodohnya bisa. Ini kan kalau baju perempuan tuh baju bodoh. Oh boleh gitu. didudukin? Saya mau baju pintar aja. Iya aja jadi duduk sini ya. Udah. Ini biasa dipakai kalau acara kawinan. Siapa kalian? Oh, Saya ini jalan-jalan. tempat ini ya. Terus Ya, lawan sama ibu. Iya. Iya, iya, kan bisa sama ini. Ayo, kan bisa sama ini kan. tapi ini bukan istananya Raja Bone kan? Dari sisilah dan sejarah Bone, kami mengetahui bahwa pada tahun 1496, Kerajaan Bone ternyata pernah diperintah seorang ratu. Dan setelahnya ada 5 penguasa perempuan lainnya yang memerintah di Kerajaan Bone. Data historis ini menunjukkan bahwa perempuan Bugis diakui peranannya sangat tinggi di Kerajaan Bone. Di Bone ada beberapa perempuan yang pernah memerintah kayak Bebendri Kau, Entah ini ya, Bebendri. kayak Tandi Tuku Mak Dusila Mana yang mana? yang ke-10 Pak. Terus Bakari Jogja 17 sama 21 Pak. Ah, nomor 10 ini ya. Iya. Ini Ini 17 21 ya. Bakari Jogja dan Tentara. tapi dia nggak punya anak. Terus ini Imani Ratus Sultan Sani. Ada beberapa. 1823, 1835. Oh, lumayan lama ya. Ini malah 1714. 7 iya. Lama Yang juga ya. dari 17 dan 21. Kenapa yang perempuan bisa menjadi? Oh, ini juga ada nih Fatimah Bondri ini ya. Ini Pancaitana. 3, 4, berarti ada 5 ya. Makamnya kalau Selamat pagi, jumpa lagi dengan Tuan Semayadi. Setelah tadi kami sarapan pagi di Bone dan juga mengunjungi istana Museum Raja Bone. Kami sekarang melanjutkan perjalanan menuju Tanah Toraja. Perjalanan di Google Maps sendiri disebutkan sekitar 1 jam lebih. Namun diperkirakan dengan menggunakan kendaraan Simoti ini bisa lebih daripada itu, sekitar 7 hingga 8 jam mungkin. Namun nanti di tengah jalan di Sengkang kami juga akan bertemu dengan teman
Memasuki kota Sengkang, pemandangan solar habis dan antrian panjang kendaraan di SPBU kembali terjadi. Ini adalah SPBU kesekian yang kami temui di sepanjang perjalanan. Tepat pada siang hari kami berhenti di alun-alun kota Sengkang untuk bertemu kawan kami, Om Hendra, wartawan TV One di Wajo. Ya, setelah kami mencapai kota Sengkang, sekarang kami bertemu dengan kawan dari wartawan TV One yang berada di Kabupaten Wajo. Dan kami diajak ke rumah makan Bale-Bale ini. Ya, kabarnya untuk mencicipi sushi ala kota Sengkang. Terima kasih, Bang. Ntar anak-anak saya lagi ngumpulin dulu hawa ininya. Siap Om, siap. Biar enak. Silakan Om. Tadi soalnya di jalan pada tidur. Iya. Di mana? Boleh di mana aja? Di sini aja bisa. Boleh, sini. Agak luasan dikit. Iya, siap. Ya, ini kami sekarang dijamu dengan ikan lawa ya. Iya, lawa. Oh, bener ya. Ikan lawa itu kayak sashiminya orang apa namanya? Orang Sengkang. Ini apa Sengkang ya? Sengkang bener, Sengkang. Uang Wajo. Ini juga. Ya, sejenis itulah. Itu dari Ebi kayaknya. Oh, ini ebi. Oke. Ini ebi. Ebi teri. Yang tadi gimana? Ebi tri. Ambu, rasanya yang tadi? Enak. Rasanya asam, segar, kecut gitu. Tapinya segar. Tapi khususnya dari jeruk itu. Iya ya, dari jeruk Jeruk. ya. Warna dagingnya memang putih ya? Ikan tawas itu kan. Oh. Kan ikan. Oh iya, makanya putih ya warnanya. Dan setiap ada acara syukuran atau apa, pokoknya makanan itu wajib loh. Keluar. Iya. Ah. Pokoknya dia kayak wajib. Karena memang ciri khasnya anak ini dia. Ini kalau ini sushi apa? Sushi. Sushi. Oke. Ada yang dari udang, ada yang dari ikan, tapi rata-rata ikan tawas. Orang di Sama sini kan bilang kan kayak dia tadi? sama. Oh. Dicoba Om Dut. Iya. Oh ya. Pakai santan ya? Pakai kelapa. Oh, pakai kelapa. Pakai kelapa. Nah, tergantung kita mau kelapa langsung gitu atau langsung disangrai dulu boleh. Ini rasanya ah. Ini ikan. Setelah makan, Om Hendra mengajak kami ke Danau Tempe. Danau tektonik ini sangat penting bagi kehidupan warga Wajo dan sekitarnya. Karena selain penghasil ikan air tawar dan sumber irigasi, danau ini juga menjadi tempat wisata. Sejerit dengan itu adalah daerah ini menjadi langganan banjir. Iya, kan bahwa di pertengahan tahun itu biasa ada banjir, kemudian di awal tahun atau di akhir tahun biasa ada banjir, tapi tidak separah di Mei Juni itu. Nah, jadi mereka sudah prediksi bahwa umur padi sekian hari. Nah, jadi mereka nanam, jadi pas mereka udah panen, biasa banjir datang. Tapi yang namanya bencana alam sekarang juga kita tidak tahu lah prediksi. Jadi tidak sedikit juga di sini mereka panen pada saat banjir, jadi tenggelam padinya mereka panen. Nah, ada yang tidak sedikit yang Pakai perahu gitu ya? Iya, pakai perahu. Oh, udah tenggelam aja udah habis Iya, ya? udah. Daripada mereka pikir nggak ada ini, nggak dapat sama sekali. Iya. Jadi di sini warga itu yang berada di daerah pesisir danau itu sudah tahu. Mereka sudah paham biasanya kalau musim-musim begini nanamnya ini. Pas selesai panen, banjir datang. Masih belum. Ya, tapi kalaupun ada banjir biasanya ada banjir di Februari di akhir tahun atau awal tahun itu enggak parah. Nah, pada saat hujan banjir semakin naik airnya, mereka akan membuat lagi balai-balai di sini.
Kira-kira sekitar 50 cm 1 meter tergantung. Nah kalau banjir lagi mereka akan tidur di plafon rumah. Iya. Orang di sini mengatakan lakyang. Mereka akan tinggal. Jadi lewatnya itu mereka bukan lagi lewat pintu seperti biasa, tapi mereka bolongin atap. Seperti banyak kok di daerah sini seperti di Laelo, Kelurahan Lelo, kemudian kalau Mentalang. Dan mereka sudah terbiasa itu. Artinya memang banjir merupakan bagian dari hidup mereka ya. Hampir Dan- tiap tahun. Bersahabat dengan banjir, kita artinya mereka sudah punya tekniknya sendiri. Ada kayak di Jakarta nggak sih Bang siklus di mana banjirnya sangat besar? Kan kalau di Jakarta kita percaya ada siklus 5 tahunan. Di sini ada siklus 5 tahun, 10 tahun ada. Tapi air-air ini banjir itu ya seperti itu. Kadang dan kalau banjir terjadi itu kadang sampai 4-5 bulan. Kadang pernah 9 bulan banjir. Kayak di Kelurahan Lelo itu di Kelurahan Kecamatan Tempe. Lama banget, terus gimana tuh kehidupannya? Karena mereka sudah terbiasa ya mereka mau kemana lagi. Mereka hampir tiap rumah mereka memiliki perahu, tapi tidak semua rumah. Rata-rata ada mereka. Jadi pokoknya kalau musim banjir itu ada 2 benda yang paling jadi primadona di daerah banjir ini. Apa Yang tuh? pertama itu perahu untuk keluar masuk pemukiman, kemudian bambu. Itu bambu itu sangat istimewa. Itu bambu itu dijadikan itu tadi banyak sekali manfaatnya. Pertama yang dekat-dekat jalan mereka bikin jembatan titian. Nah, kemudian yang kedua untuk yang bikin lantai lagi dalam rumah. Kemudian mereka juga gunakan di luar pemukiman untuk menahan enceng gondok. Karena kalau apabila banjir kemudian musim angin harus mereka karena enceng gondoknya itu kalau hanyut bukan satu mobil atau apa, biasa satu rumah luasnya. Jadi kalau bayangkan enceng gondok bertumpuk kemudian ditekan dengan air arus kumpul-kumpul, biasa satu lapangan bola kadang biasa besarnya itu. Jadi kalau nggak dipakai bambu kemudian dialiri sudah. Tapi ada tradisi unik di sini dan bukan unik sebenarnya. Jadi pada saat hari Jumat itu tidak ada yang turun ke danau. Mereka rata-rata digunakan Jumat itu untuk membersihkan enceng gondok, gotong royong. Karena mungkin mereka rata-rata warganya orang Muslim. Kalau turun juga butuh seharian, nah mana-mana mau Jumatan atau apa. Pokoknya kalau hari Jumat itu ada yang turun, tapi mereka rata-rata tinggal di rumah kemudian lebih banyak membersihkan gotong royong. Malam tadi kami menginap di hutan raya Enrekang. Lokasinya sangat indah dan berada di ketinggian. Posisinya berada di antara kota Enrekang dan Tanah Toraja. Sangat rekomendasi bagi spot camping, camper van. Kami meninggalkan hutan raya Enrekang pada pagi hari. Perjalanan menuju Tanah Toraja akan ditempuh selama 3 jam lebih. Kondisi jalan akan mulai menanjak karena mulai memasuki daerah pegunungan. Pagi itu kami hanya sarapan mangga. Buah lokal ini sangat enak.
sekitar jam 10 pagi, kami tiba dan beristirahat di restoran kawasan Perbukitan Nona. Udaranya dingin dan yang paling istimewa adalah restoran ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Begini penampakannya. Subhanallah pemirsa, kami sekarang istirahat dulu di kawasan Gunung Nona di Kabupaten Nrekang. Tadi gambar tadi adalah hamparan gunung yang berada di sebuah tempat rest area. Indah sekali pemandangannya. Ini di kawasan Gunung Nona. Nasi khas dari kawasan Nrekang ini, terbuat dari daging sapi, kemudian seperti apa ini ya, kuahnya sih light. Ini lagi di Nrekang mau ke Toraja. Ditambah dengan nasi ya, Toraja Sulawesi. enak sih untuk sarapan pagi. Setelah istirahat dan perut terisi, perjalanan pun dilanjutkan kembali ke Tanah Toraja. Nah, pemirsa, kita sekarang ini perjalanan antara Nrekang ke Tanah Toraja. Ini ada penjual solar, kita pengen tahu masih ada nggak solarnya. Ada solar, Pak? Ya, solar ada. Ya, berapa harganya? 50. Wih, mahal, Bu. Susah belinya, Pak. Kita pas masuk mobil baru di sekitar ada 10 lagi. Susah belinya, Pak. Oh, mahal. Nunggu lagi sampai jam 2 malam, jam 1 malam. Bapak nanti pakai Dexat aja. Makasih, Bapak. Mahal sekali, 10.000 harga solar. Padahal Dexat sendiri cuma 10.500. Lebih baik bagi Dexat saja. Karena tadi dijualnya satu jaringan 5 liter, harganya 50.000. Mahal sekali. Seharga desa. Itu apa? Solar biasa. Pemirsa, ini sekarang kita ada di sebuah SPBU di kawasan Solok menuju ke Tanah Toraja. Dan ini ada antrian kendaraan truk yang akan mengisi solar, dan mereka ternyata antrian sejak hari kemarin. Ini salah satunya adalah Bapak yang ada menunggu ini. Beliau misalnya dari Toraja telah menuju ke kota Nrekang dan sejak kemarin tidak menunggu di sini. Pak, siapa namanya, Pak? Pak Kelman. Pak Kelman. Pak Kelman ya? Ya. Bapak sudah berapa lama nunggu di sini, Pak? Sudah 1 hari 1 malam nih. 1 hari 1 malam. Ya. Apa yang Bapak tunggu, Pak? Tunggu solar. Mau pulang ke Nrekang tapi solar tak ada. Jadi terpaksa nunggu di sini, makan seadanya, tidur seadanya. Mandi pun belum. Ya. Pak Kelman, kenapa solar hilang ya? Apa selama nunggu gini kenapa sih? Enggak tahu kan, keseluruhan dari Sulawesi saya lihat memang begitu semuanya. Jadi kita pun susah mau prediksi kayak apa ya perkembangannya dari luar negeri, kah tidak ada atau memang dikhususkan untuk Sulawesi dikurangi. Kita pun sopir-sopir kurang paham juga tuh, Bos.
Pak, kan selain solar sebenarnya ada Dexlight. Yang juga mungkin dijual di SPBU banyak nih. Banyak kalau Dexlight, tapi kayaknya bos-bos kami tidak sanggup mau beli kalau bahan bakar yang terlalu mahal, Bos. Jadi begitulah apa namanya perkembangannya di Sulawesi ini. Pak Herman, biasanya Bapak nunggu solar kayak gini berapa lama paling lama pernah dilakukan, Pak? Begitulah 1 hari 1 malam. Kadang-kadang juga cepat, tapi mungkin nasib tidak bagus lagi. Kemarin dari sini sampai sekarang belum pulang-pulang. Gitu, Pak. Paling lama berapa lama Pak pernah? 1 hari 1 malam. Aja. Ya. Ini rencananya akan dikirimkan kapan, Pak? Rencananya? Informasinya. Tadi saya informasikan ke tanya ke yang punya SPBU ini, dia bilang kurang paham juga. Pasal kalau dari Makassar itu solar lambat datangnya di sini. Tapi kalau dari Parepare ya kurang lebih 3 hari nanti. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya. Begitu pemirsa, ternyata memang kondisi di Sulawesi seperti ini. Jadi kita yang menggunakan solar harus lebih hati-hati untuk mencari bahan bakar. Jadi agak sulit memang ini. Ini berbeda dengan jalan kami ketika di Sumatera maupun di Jawa. Kami tidak jadi mengisi solar dan melanjutkan perjalanan ke Toraja. Kami berharap bisa mengisi solar di SPBU di Kota Toraja. Ya, akhirnya kita sudah sampai di batas Kabupaten Toraja. Pemirsa, ini adalah kondisi antrian kendaraan di SPBU yang menjelang kota atau tanah Toraja, dan semuanya mengantri solar. Ya pemirsa, karena kita ini baru mendapatkan SPBU yang menyediakan solar, maka kami akan mengisi full dari tangki Simoti. Kondisinya berapa? Coba lihat, tak? Oh ya, kurang dari setengah. Jadi mungkin sekitar 60 literan atau sekitar 50 hingga 60 liter. Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh para supir truk lain untuk mengisi solar sehingga penuh. Karena memang solar agak sulit atau memang sangat sulit ditemukan di kawasan kota Toraja dan
sebagian kota lainnya. Susah sholat. Susah ya, iya kan. Dari mereka dari itu ada sholat. Dari mana ini? Dari itu. Ini terisi kapan Pak? Mulai terisi? Apa sholatnya? Dari Bone itu. Dari Bone itu ada sholat yang di sini. Saya kemarin dari Pari juga. Ada yang tunggu sampai dari kemarin itu ketemu. Ya, tadi kami sudah berhasil mengisi sekitar 300.000 liter, 300.000 rupiah dan full tank. Mudah-mudahan ini akan memudahkan kami perjalanan selanjutnya. Pak, parkir dulu ya. Sekarang kami akan ada biaya bertugas untuk membuang air kotoran dari toilet. Dan kebetulan di studio ini ada toilet untuk membuang kotoran air bekas air kencing. The worst job in the world. Gimana ya? Yang ini. Pegang. Gimana ya dibukanya? Ya, bukanya ke kiri atau ke kanan. Oh, lupa. Taruh mana? Kalau taruh di bawah juga nggak apa-apa. Tante, sini bawahnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, smell. So good. Sembriwing. Sembriwing. Gimana ya? Ini aja kan, nggak usah ininya. Nanti kalau bisa mau dibersihin nanti gimana aja. I'm not washing in the hotel. Sini aja sekalian. Ya udah sekalian nanti kan. Satu dulu aja. Dikit. Nah, lebih enak. This is the worst. Gimana tadi toiletnya? Oh itu. Ini di sini juga bisa. Oke. Ini dibuka dulu aja. Buka dulu dua-duanya. Oh god. This is a dark day. Nanti ya. Pakai dua tangan. Nah. Trying not to smell it. Ay, ngumpat nih. Udah kan? Gituin. Mau lagi? Udah itu dulu, cuci dulu abang dulu. Udah kan ini udah? Kurang banyak. Lagi 2 kali. 2 kali itu ada bowlnya juga harus dicuci dulu. Apa di air lagi supaya nggak bau. Kotor. Sekali lagi diambil banyak airnya. Nanti pakai tisu juga ya? Hah? Pakai tisu. Oke. Kocok begini. Begini kocoknya. Sini lagi deh. Pas. Ini dicuci nggak? Ini dulu dicuci. Iya, dicuci. Gimana, Dek?
Disgusting. The worst job in the car. Jugain ya, Bah. Simpan dulu masukin lagi bawah. Yang satu lagi mau itu nggak? Ya, tutup dulu itu. Enggak ya, satu lagi mau dicuci nggak? Boleh, cuci sekalian. Sudah ya. Ya, caranya itu disimpan dulu. Ini aja. Bawa ke Jadi simpan dulu di bawah, taliin, Atau nggak usah aja lah. terbalik, Ini. terbalik sayang, diputar. Ya bentar. Oke. Yang bawah. Di sini dulu. Nggak apa-apa. Oh enggak. Ini belum aja saya. Ya udah sini sini sini. Setelah bagian bawahnya dicuci, sekarang bagian atasnya kita bersihkan sedikit saja supaya bekas-bekas air kencingnya tidak menempel. Nah, segitu aja deh. Cukup bersih. Oh, malu ya? Iya, Mbak. Ya, terima kasih. Kita buka. Tutup, dikunci lagi. Kuncinya di